Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, jangan lupa ya, Nanda berdoa dulu agar kita selalu diberi kemudahan dalam belajar ya. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 3, Ustazah ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ada yang tahu Nanda, ini gambar apa? Aktivitas apa saja yang dilakukan orang-orang ini? Tahukah Nanda hal apa saja yang terkandung di dalam gambar ini? Nah, pada gambar ini yaitu merupakan warga desa yang melakukan kerja bakti, di mana dalam gambar ini warga kerja bakti terdapat hal-hal seperti adanya sebuah hak, adanya sebuah kewajiban, dan juga adanya sebuah tanggung jawab. Nah, Nanda, apakah itu kewajiban? Apakah itu hak? Dan apakah itu tanggung jawab? Nah, silahkan Nanda tulis di kolom komentar video ini ya. Jadi, Ustazah akan nilai. Kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga pada gambar tadi itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting, sub tema 1, peredaran darahku sehat, pada pembelajaran 3 yaitu dengan materi interaksi dalam pembangunan nasional. Sekarang perhatikan ketiga gambar berikut ini. Interaksi apa saja yang terdapat pada ketiga gambar ini? Nah, interaksi yang terdapat pada ketiga gambar ini, pada gambar pertama yaitu interaksi individu dengan individu, di mana interaksi antara anak dan seorang ibunya, di mana yang mereka lakukan ini adalah membuat kue. Ya, oke, jadi gambar yang selanjutnya atau gambar yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok, ya, di mana seorang guru yang berbicara di depan murid-muridnya. Dan gambar yang ketiga yaitu adalah interaksi kelompok dengan kelompok, ya, di mana ditunjukkan oleh dua tim pesepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia itu akan melakukan yang namanya interaksi. Interaksi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Ya. Jadi, interaksi tersebut itu dinamakan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena dengan melakukan interaksi sosial itu, suatu individu bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Salah satu contohnya yaitu saat Nanda makan nasi. Nah, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi itu digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan itu merupakan masakan orang lain. Selain itu, memenuhi kebutuhan hidup, interaksi itu juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Nah, oleh karena itu, interaksi sosial juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang kedua yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Berikut adalah penjelasannya dan juga contohnya. Yang pertama yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Jadi maksudnya di sini yaitu interaksi yang dimana bersatu padu. Ya, artinya tidak terpecah belah. Dan dimana memiliki suatu keterpaduan dari keanekaragaman. Contohnya itu adalah yang kedua yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Apa-apa saja itu? Yaitu pertama, persaingan atau kompetisi, yaitu hubungan sosial satu sama lain yang mencari keuntungan tanpa menimbulkan kekerasan atau paksaan. Yang kedua yaitu kontravensi, adalah suatu perasaan tidak suka kepada individu maupun kelompok lain yang disembunyikan. Dan yang terakhir yaitu konflik, di mana suatu hubungan sosial satu sama lain untuk mencapai tujuan dengan cara kekerasan atau ancaman. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik atau beragam ciri. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik itu dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara itu hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Nah, Nanda di sini ada 3 teori sosial budaya Indonesia.
Ya, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah musyawarah. Sebagaimana yang telah Nanda pelajari sebelumnya mengenai musyawarah, dan Nanda juga sudah ketahui ya apa itu musyawarah. Di sini Ustazah jelaskan kembali bahwa musyawarah itu adalah suatu usaha berupa diskusi untuk mencapai apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan. Yang kedua yaitu paternalistik, yaitu suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau suatu kelompok demi kebaikan mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu adalah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu pekerjaan atau bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, apabila ketiga budaya ini dikembangkan, akan mendukung suatu pembangunan nasional. Selain itu juga mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Dalam aspek pembangunan nasional berikut ini adalah upaya yang dilakukan warga masyarakat, yaitu yang pertama mencintai bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan yang ada. Yang keempat yaitu membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima yaitu menuntut ilmu setinggi mungkin. Dan yang terakhir yaitu tidak hanya berusaha mensejahterakan anak dan istri, namun juga sanak saudara. Hal tersebut untuk seseorang yang telah menikah. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengamalan sosial budaya. Nah, di mana setiap individu itu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut itu diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama. Jadi, pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dalam sebuah pantun. Nah, berikut ini adalah contoh dari pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jadi, pantun yang tadi itu sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia itu hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul itu untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, itulah tadi pembelajaran yang telah kita bahas pada hari ini. Apakah Nanda masih ada yang ingat tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi tadi kita belajar ya, apa itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi sosial ya, dan untuk upaya meningkatkan pembangunan nasional dan juga
pantun yang berupa suatu nasihat. Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini yaitu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Berlanjut kepada lembar kegiatan hari ini jawabannya ini Nanda menuliskan contoh lain mengenai interaksi individu dengan atau lembar kegiatannya itu melalui dengan kelompok dan juga kelompok. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.